Kemudian ibu dokter saya panggil Lisa. Oh bu dokter lu kali ya? Boleh. Oh bu dokter Sri, baik. Bu dokter Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, tetap semangat dan salam bahagia buat kita. Salam bahagia buat kita semua. Pak Kadijo nih, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, semangat menyongsong tahun baru. Iya benar, 2023 dong. Pak Ido bagus, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat. Sehat. Semangat selalu ya. Semangat. Semua brother masih semangat dong. Baiklah, saya mulai talk show hari ini. Pertama saya akan bertanya kepada Bli Kadek Pardana untuk menjelaskan sedikit latar belakang dari usaha yang Bli dirikan. Namanya PT Made Profil Pardana. Benar. Mungkin diceritakan kepada semua teman-teman di sini bagaimana latar belakang dan apa bergerak di bidang apa usaha yang dilakukan sekarang. Ya, terima kasih Indra. Oh, Satria ya. Ingatnya Indra terus. Ini ceritanya mau yang panjang sekali, apa yang setengah, apa yang pendek? Yang panjang, kita punya Oh, waktu yang sampai jam 2 pagi kita. Udah. Sudah setiap tisu belum? Belum. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Astagfirullah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama panjang saya Kadek Pardana Sarjana Hukum. Nama keren saya yang sering dipanggil Made Profil gitu. Sama. Kayaknya kan saya panggil Made Profil aja ya. Made Profil boleh. Oke, Ya. baiklah. Nah, jadi saya apresiasi sekali dapat undangan dari teman-teman pada malam hari ini. Nah, jadi awal kisah saya bergerak di pariwisata awalnya. Nah, terus setelah di pariwisata akhirnya mau tidak mau harus pulang kampung. Dari tahun berapa tahun? Kebetulan saya lahir di lingkungan Dewasano, kurang lebih 7 kilo dari sini. Di tahun 1985. Nah, jadi sekolah dasar saya sampai kelas 3 SD itu berada di Dewasano. Nah, jadi habis itu karena Bapak ikut transmigrasi ke Sulawesi Tenggara kebetulan, jadi saya pun ikut dengan Bapak sampai tamat SMA di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, itu. Jadi Sulawesi Tenggara itu bukan ngikut Bapak tugas dan sebagainya sebagai seorang transmigrasi. Mungkin teman-teman di sini nggak semuanya merasakan sebagai seseorang atau anak yang ikut dalam program pemerintah transmigrasi. Nah, jadi setelah itu tamat SMA saya pulang ke Bali, mencoba ikut kerja di bidang pariwisata. Kebetulan saya bahasa kerennya driver, sopir ya, jadi sopir pariwisata di Pedungan. Nah, gitu. Setelah itu saya pun awalnya juga sebelum nyupir, jauh sebelum nyupir itu belajar ukiran sambil belajar nyupir kebetulan di Tengah. Nah, jadinya ke Denpasar itu berbekal, yang pertama berbekal tenaga, yang kedua berbekal pahat ukir, yang ketiga berbekal SIM A waktu itu. Jadi cuman SIM A sama bahan ukirnya gak kepake pertama. Ikut kuli bangunan pertama sebagai batu lompatan. Nah, itu kisahnya. Nah, setelah itu singkat cerita saya berkeluarga, namanya juga tinggal di desa, kita tidak lepas daripada gotong royong ya, ayah dan sebagainya. Nah, jadi saya memutuskan untuk terdiam diri kembali ke kampung. Nah, setelah kembali ke kampung, akhirnya kembali lagi ke jurus yang tadi ngukir itu, ngukir kayu gitu, tukang ngukir, posen, sangga dan sebagainya. Setelah ngukir, mulailah belajar produksi posen, furniture ya, pintu, karena ada relasi dulunya di pariwisata sehingga usaha itu berjalan pelan-pelan. Nah, itu. Jadi setelah mencoba sekitar 3 tahun di kampung usahanya, karena aksesnya terlalu jauh, kecuali memang kita yang cari order, sehingga saya memutuskan untuk pindah ke
lingkungan berdamai. Nah, lebih ke kota lah sedikit. Nah, jadi setelah itu, karena di dalam usaha kayu itu memerlukan beberapa bahan bangunan seperti cat dan sebagainya, jadi mau tidak mau saya mencoba membuat toko kecil-kecilan bahan material seperti itu. Jadi masih linier sama kayu itu, nah gitu. Nah, jadi setelah punya batako, pasir, semen, jadi bagaimana caranya agar batako dagangan kita dan semen itu bisa terjual. Nah, akhirnya saya mencoba membuat cuma 3 rumah waktu itu. Oke, jadi sebelum beli membangun usaha properti, jadi awalnya itu ke bahan bangunannya dulu. Iya, betul. Oke, apakah beli lihat peluangnya di Jembrana itu bisa membangun? Apa karena saya harus menjual ini sekarang atau gimana waktu itu? Kalau peluang, sebenarnya peluang itu ada di mana-mana. Yang penting produk kita itu memang diperlukan banyak orang. Jangan dia yang nyeleneh, ya kan? Jangan yang nyeleneh, nah seperti itu. Ibaratnya di Arab kita buat jual babi guling, ya rasanya ya agak sulit, nah seperti itu, ya kan? Nah, bisa dilanjut. Bisa. Lucu dengan dia. Iya, makanya saya bilang tadi di awal, sebenarnya saya salah masuk sekarang. Harusnya apa? Di stand up kemarin. Waduh. Ya. Kita ulang. Gitu ya. Oke, saya lanjut nih. Semoga bisa jadi motivasi untuk kita semua. Nah, jadi mulai dari beberapa unit rumah, saya mencoba membuat di daerah PB Agung sana terjual dan saya mencoba lagi untuk di unit-unit dan lokasi-lokasi berikutnya, sehingga kebetulan saya juga dipercaya di bagian properti di Bali sebagai ketua DPD pengembang Indonesia untuk Nah, jadi kebetulan relasi atau rekanan kita datang malam ini Bapak Wayan Weto. Selamat malam Pak Yan, beliau sebagai ketua KCP Bank BTN. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, jadi dengan Bank BTN dan bank-bank BUMN lainnya kami berkolaborasi, terutama di FLPP. Itu adalah merupakan program dari pemerintah 1 hektar 1000 rumah 1 kecamatan itu yang harus diterapkan dan menjadi tugas saya di seluruh Bali pada saat ini. Nah, seperti itu, sehingga berikutnya saya mencoba beberapa usaha kecil-kecilan lah. Nah, seperti itu ya. Semoga jadi motivasi saya untuk teman-teman di sini, terutama anak-anak muda, jangan pernah takut untuk menjadi pengusaha. Tidak harus tahu skill dari A sampai Z-nya. Ibarat kata kita mau ke Denpasar, kalau ngomongin lubang jalannya nggak bakalan hafal, sampai mati pun nggak hafal kita. Coba saja ke Denpasar jalan, nanti kan bisa kita hindari itu lubang. Jadi setiap permasalahan ada solusinya. Terima kasih. Baik, saya akan mengenai lebih banyak mengenai perjalanan dari usaha yang dilakukan di pengembangan properti. Pertanyaan pertama mungkin dari sekian perjalanan, kan selalu ada kendala ya dalam usaha itu ya. Dan sampai sekarang artinya sampai dipercaya menjadi pengembang di nasional, berarti banyak kendala yang sudah dihadapi. Pertanyaannya dalam beli berusaha, bagaimana menghadapi kendala-kendala yang dilewati? Dan mungkin sharing yang paling besar pernah beli hadapi kendala apa? Ya, terima kasih di pertanyaan. Harus kita flashback ini sekitar ke tahun 2014 ini. Kebetulan tempatnya nggak terlalu jauh dari sini nih kejadiannya. Jadi begini, itu memang merupakan pengalaman yang terpahit, tapi menjadi motivasi buat saya. Nah begini, pertama sekali saya mencoba membuat rumah dan laku. Awalnya saya seperti yang saya bilang tadi, tidak hafal nih jumlah jalan, lubang jalan dari Jembrana ke Denpasar. Saya main hajar aja, pukul duluan gitu. Nah, sehingga setelah jalan, nggak taunya ternyata di perumahan itu ada IMB, ada alih fungsi, ya kan, ada BI checking di bank. Nah, jadi si pengembang ini bukan saja sebagai si orang yang bisa membuat rumah, ternyata orang bisa jadi marketing, jadi apa istilahnya perbankan paham betul, legalitas harus paham, dan lain dan konstruksi pasti teknis. Nah, jadi pengalaman yang paling
memilukan ya, pahit tapi jadi pengalaman, yaitu setelah saya jual rumah 1 unit di daerah BB Agung, nilainya lupa, jadi konsumen saya adalah seseorang teman yang kerja di pesiar. Nah jadi dia yang beli rumah, sehingga orang pesiar itu ternyata agak sulit ya dibiayai, mohon maaf, dari perbankan, karena memang keuangannya sulit dipantau perputaran uangnya. Benar. Nah jadi sehingga singkat cerita atas nama bapaknya lah diambil alih menggunakan kredit lain, fasilitas lain di bank BUMN juga. Nah itu setelah sertifikat saya balik nama, sudah jadi nih, sudah jadi. Kalau ibarat kata ini udah nggak punya wewenang saya untuk unit itu. Besoknya mau akad kredit nih, mau realisasi KPR, malamnya meninggal. Malamnya meninggal, itu pertama kali. Merinding, serius. Iya, sangat kendala banget berarti. Kendala, dan pertama kali itu. Kalau nggak salah nilai 400 jutaan di 2014, banyak uangnya. Iya. Mana bahan bangunan dapat ngebor di istrinya, kosnya dapat ngebor di mebel kita sendiri juga. Tapi kayunya kan nggak boleh ngebor nih, kebunnya kan. Nah jadi itu kendala yang paling parah. Akhirnya balik nama lagi, bayar pajak lagi, ya kan, batal transaksinya, cari pembeli lagi. Nah astagfirullah, laku juga. Nah itu pengalaman yang paling pahit begitu. Silakan. Oke, berarti sangat ini juga ya. Jadi ketika beli pengembangan usaha untuk perumahan, ternyata bukan cuma untuk bikinnya aja ternyata ya, tapi banyak disiplin yang lain juga diperlukan. Ya betul, banyak sekali. Aspek-aspek lain itu banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya, mungkin di-share juga nih untuk pengembangan perumahan yang dilakukan, sebenarnya target pasarnya yang disasar itu siapa, dan apakah marketnya segede itu di Jembrana? Karena ini jujur aja beli ya, saya Jembrana dan saya maksudnya masih muda juga. Saya tuh untuk pekerjaan saya cenderung ke pasar itu, karena mungkin beberapa dari kita merasa kayak sepertinya opportunity kurang, tapi dari beli gimana menghadapi situasi seperti itu? Ya, kalau saya pribadi, sebelum kita membahas masalah kepada siapa kita jual pasar, yang pertama kita harus yakin dengan keberadaan Kabupaten Jembrana yang kita cintai ini. Jadi Jembrana ini memang menurut saya adalah daerah kabupaten yang numpang lewat untuk investor. Nah seperti itu. Tapi dengan adanya program rumah murah atau rumah subsidi dari pemerintah yang akan bisa menjangkau kantong masyarakat, mungkin sesuai dengan UMR kita di Jembrana. Jadi beli yakin bahwasanya rumah subsidi itu akan sangat bisa terjangkau untuk masyarakat Jembrana. Itu yang pertama. Nah terus laku nggak? Ada pasarnya, ada bangsa pasarnya nggak di Jembrana seperti itu? Bangsa pasarnya itu banyak sebenarnya, terutama untuk keluarga muda yang tadinya berhimpitan, mohon maaf, dengan mertua, dengan orang tua, dan siapapun keluarga muda pasti punya mimpi memiliki hunian, walaupun bukan yang mewah sekali, yang penting itu cukup, itu merupakan istana buat mereka. Untuk yang pertama tujuannya adalah menghindari gesekan, itu nggak bisa kita tutupi. Iya benar-benar. Dan berakibat fatal dari sana. Yang kedua, kenapa beli bersemangat membangun pemukiman yang notabene seperti ya yang seperti Satria bilang tadi, ada nggak bangsa pasarnya? Nah seperti itu, ada. Dan bidang ini juga meningkatkan APAD. Itu yang pertama. Karena di Jembrana ini kita nggak punya pabrik semen, Pak. Baru pengusaha-pengusaha muda ini yang bisa menambah APAD Jembrana. Kurangan dulu. Kalau bukan kita siapa lagi? Mohon maaf, bukannya pamer, bukan. Dari transaksi per rumah saya itu minimal kena pajak itu totalnya di 20% dari total harga rumah. Apa saja pajaknya? Kok banyak sekali? Ya kan? Yang pertama PHTB sama BPN udah 7,5%. Yang kedua Jaskon, jasa konstruksi itu 2%. Yang ketiga PPN 2018, 19, 20, 21 masih 10%. Sekarang sudah 11%, Pak. Ya, 14%. 11%, sorry. Jadi total kena pajak itu dari si pengembang ini adalah 20%.
Jadi kalau saya jual rumah seharga 200 juta, berarti bayar pajaknya per unit adalah 40 juta. Kali 50 yang saya jual per tahun, berarti 2 miliar. Untuk Jemberana berapa persen, untuk pusat juga beberapa persen. Jadi apa? Kita harapkan sekali anak-anak muda kita semua ini bisa menambah APAD Jemberana, bisa jadi pengusaha di Jemberana. Walaupun banyak lubang gak hafal jalan, jalan aja ke Denpasar. Siapa tahu di Pengeraguan udah dibenerin lubang jalannya. Nah seperti itu. Ayo. Oke. Saya baru tahu ya, ternyata gede banget pajaknya ya. Kok baru tahu ya? Iya, saya baru tahu, karena baru tahu dari Beli langsung. Besok ini gini ya. Nggak bercanda. Oke. Beli, pertanyaannya Beli. Beli, dalam rangka Beli menjual perumahan yang dilakukan pemukiman, bagaimana Beli melakukan promosi ke anak-anak muda seperti tadi Beli bilang yang berkeluarga? Bagaimana bentuk usaha promosinya? Biar teman-teman juga mungkin kepikiran, oh sepertinya saya juga bisa gitu, lakukan contoh yang sama dengan Beli lakukan. Ini kayaknya sekali dayung 2 pulau. Biasa. Jadi kebetulan kalau promosi saya memang nggak pakai marketing yang apa namanya, yang tetap kita pakai freelance saja. Boleh promosi? Boleh, boleh. Silakan. Jadi untuk teman-teman mungkin yang bisa memulai minimal tahu dulu lah sistem rumahnya, sistem jualnya seperti apa. Itu bisa bantu penjualan perumahan itu, nanti dapat fee-nya per unit itu sekitaran 5 juta sampai 10 juta. Ya, tapi harus tahu betul persyaratannya. Jadi kalau ada yang berminat mungkin silakan bisa hadir di kantor pemasaran perumahan Made Profil di Jalan Cendrawasih nomor 29 di utara SMP 3 yang lebih kerennya, itu lebih gampangnya di timur jalan. Nah itu seperti itu ya. 5 juta per perumahan Beli. 5 juta sampai 10 juta. Saya sudah mulai lihat, udah ada yang mulai catat alamat. Jadi setelah ini ada kemungkinan yang mau. Setelah lagi ini tahun 2022 sudah mau habis nih. Seperti biasa juga pengen tahu goals Beli di tahun 2023 seperti apa nih ke depannya. Kalau untuk di 2003 ya pertanyaannya. 2023 saya pribadi dan teman-teman mencoba optimis walaupun ada isu-isu resesi dan sebagainya. Jangan sampai isu itu menjadikan mental kita down. Jangan sampai, karena kita bisa setelah kita berusaha dan kita yakin. Apapun kita tidak akan bisa tanpa ada usaha dan doa pastinya. Nah seperti itu. Yakin 2023 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada 2021 dan 2022. Dari pemukiman yang akan dibuat mungkin ada perencana pengembangan di daerah mana, bisa pada ada teman-teman yang tinggal di situ, kok sepertinya saya bisa beli. Lagi promosi ini. Luar biasa nih. Kapan ada acara gini lagi? Pengen sering saya ini. Bisa. Ya kan? Kebetulan perumahan subsidi yang ready itu ada di Selatan Gor Krisna Juara, ya bertempat di Jalan Panji Sakti, Sawe, Raksasa ya, agak serem namanya. Itu tinggal 4 unit saja, unit yang ready, dan memang segitu sisanya. Sekalian range harganya. Itu harganya sebenarnya untuk rate harga di seluruh Indonesia Timur itu di 168 juta per unitnya. Cuma karena menyambut tahun baru 2023 dan acara ini saya kasih diskon tanpa uang muka. Itu menjadi harganya 159 juta. Yang minat boleh kontak kepala cabang Bank BTN Pak Oyan itu. Luar biasa. Oke, terima kasih buat Beli KD Profil. Semoga 2023 semakin lancar. Isu pun 2023 apapun, resesi masih bisa, asal semangat Beli ya. Semangat dan berusaha ya. Dan buat teman-teman yang mau beli rumah dari harga 187 tadi. Jadi dari harga 168 menjadi 159 juta rupiah. Dan juga tadi yang saya ingin teman-teman yang paling dengar adalah kalau mau jualan bangku dapat 5 juta, itu pasti ingin mereka beli hari ini. Ya kalau ngomongin nominal mereka agak lama lupanya. Ya. Benar-benar baik. Terima kasih buat tepuk tangan lu buat Beli KD Profil. Terima kasih. Oke.
Lanjut saya akan gali informasi